Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapa Paulus itu? Paulus itu adalah orang Israel asli. Jadi karena Paulus adalah orang Israel asli, maka dia itu adalah orang yang taat kepada hukum Taurat. Dan salah satu hukum Taurat adalah pada hari ke-8 Rasul Paulus itu disunat. Paulus itu adalah orang Israel dari suku Benyamin. Paulus itu adalah anggota Farisi. Paulus fasih dalam hukum Taurat. Paulus lahir di Tarsus dan nama Ibraninya adalah Saul. Paulus mendapat pendidikan langsung di bawah Rabi Gamaliel. Ini ada di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 3. Aku adalah orang Yahudi lahir di Tarsus di tanah Kilikia. Tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu itu. Rabi Gamaliel adalah rabi yang mempunyai reputasi yang bagus di zaman Paulus. Paulus itu belajar dan bertumbuh di dalam sistem tafsiran Hillel. Paulus itu adalah penganiaya jemaat Kristen, karena orang Kristen tidak setuju dengan aliran baru, yaitu aliran Kristen yang mana mereka tidak percaya pada hukum Taurat. Paulus percaya kepada Tuhan Yesus di dalam perjalanan ke Damsyik atau Damaskus. Saudara-saudara, ketika Paulus menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, segala aspek kehidupan Paulus itu berubah. Dia menjadi rasul yang dipilih langsung oleh Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus, untuk memberitakan Injil bagi orang non-Yahudi. Dan dari Rasul Paulus ini, kita juga mengenal tentang sound doctrine, didaskalia hygienose atau ajaran yang sehat. Dari 27 kitab di dalam Perjanjian Baru, Rasul Paulus menulis 14 surat. Saudara-saudara, mari kita baca di dalam 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4. Karena akan datang waktunya orang tidak lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Saya akan membacakan dalam King James Version. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers, having itching ears. Saudara-saudara, kalau engkau memperhatikan ada kalimat itching ears ini, saudara-saudara. Kalimat itching ears ini hanya bisa kita dapatkan dan kita temukan itu ada di dalam 2 Timothy 4:3 ini. Pada saat itu, Rasul Paulus sedang bernubuat di dalam 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4 oleh pernyataan Roh Kudus. Paulus menyatakan bahwa ada masanya nanti orang akan memuaskan hawa nafsunya dan mereka tidak terlalu tertarik lagi, saudara-saudara, untuk mencari Allah beserta kebenarannya. Ada masanya nanti orang akan menolak sound doctrine, ajaran yang sehat itu. Ada masanya nanti orang akan mencari ajaran yang sesuai dengan keinginan mereka. Dan ada masanya nanti orang akan memuaskan pendengaran mereka sendiri. Saudara-saudara,
Orang yang dimaksud oleh Rasul Paulus ini bukan orang luar, saudara-saudara. Tetapi jelas-jelas menunjuk kepada orang Kristen itu sendiri. Saudara-saudara, maksudnya surat Paulus kepada Timotius adalah surat-surat penggembalaan. Berarti Paulus sedang memperingatkan kepada Timotius, anak rohaninya, bahwa suatu hari kenyataan ini akan terjadi. Dan bagaimana dengan faktanya? Faktanya, saudara-saudara, orang Kristen menolak sound doktrin, ajaran yang sehat itu. Tentu saja ini membingungkan bagi kita semua. Bagaimana mungkin orang Kristen itu seharusnya mencintai sound doktrin, ajaran yang sehat. Orang Kristen itu seharusnya mencari sound doktrin, ajaran yang sehat. Orang Kristen itu seharusnya tunduk kepada sound doktrin, ajaran yang sehat itu. Amin. Amin. Tetapi kenyataannya justru terbalik. Terbalik, saudara-saudara. Orang Kristen justru mati-matian menentang sound doktrin. Orang Kristen itu menerima kesesatan dan menolak sound doktrin, ajaran yang sehat ini. Masalah ini sudah diantisipasi oleh Rasul Paulus dan sudah diberitahukan oleh Roh Kudus kepada Rasul Paulus. Dan problem ini, saudara-saudara, harus kita ketahui dengan sejelas-jelasnya. Kekristenan yang terjadi pada masa Paulus dan Timotius juga terjadi pada hari terakhir ini, di mana orang percaya akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan telinganya. Dan kalimat yang digunakan di sini adalah itching ears. Itching ears di dalam bahasa Yunaninya adalah keneto. Artinya adalah gatal. Artinya itu menggaruk. Artinya itu menggosok. Artinya itu menggelitik. Orang lebih senang mendengar khotbah atau ajaran yang memikat daripada ajaran yang sound doktrin itu. Khotbah yang menghibur daripada khotbah yang meneguhkan. Khotbah yang enak didengar oleh telinga mereka dan khotbah yang hanya menina-bubukkan telinga mereka. Lalu saudara-saudara, jenis-jenis khotbah apa yang termasuk di dalam khotbah yang itching ears ini? Ada beberapa, saudara. Pertama, itu adalah motivasi kehidupan. Jadi gereja sudah dimasukkan oleh motivasi-motivasi kehidupan. Jemaat sudah dijejal motivasi-motivasi kehidupan. Yang kedua, mereka itu hanya fokus kepada berkat. Mereka itu hanya fokus kepada kesuksesan. Mereka itu hanya fokus kepada kesembuhan. Mereka mengajarkan humanisme. Mereka hanya mengajarkan perubahan hidup yang instan. Mereka hanya mengajarkan filsafat dunia, psikologi, ilmu pengetahuan. Prinsip-prinsip sekuler sudah dibawa masuk di dalam gereja. Membuat orang itu hanya bergantung kepada orang yang khotbah itching ears ini. Tetapi mereka tidak mengajar. Mereka tidak mengajar untuk cinta Tuhan beserta kebenarannya, beserta firman-Nya. Entertain jemaat. Sebuah pertunjukan gratis untuk jemaat untuk mendatangkan orang-orang datang pada gereja. Mereka hanya membangkitkan emosi, mereka hanya membangkitkan perasaan. Dan saudara-saudara, khotbah yang itching ears itu adalah khotbah yang betul-betul melawan prinsip Alkitab. Karena apa? Pendetanya tidak mau belajar, malas untuk belajar. Pendetanya tidak tahu bagaimana itu berkhotbah. Tidak tahu mau berkhotbah apa untuk hari ini. Dan pendetanya itu tidak mengerti prinsip hermeneutik yang benar. Saudara-saudara, baru-baru ini saya mempunyai teman yang baru saja
diamputasi tangan kirinya karena ada kanker yang ganas. Sebenarnya dia bisa melakukan kemoterapi untuk membunuh sel-sel kanker tersebut. Tetapi dia memilih untuk mengamputasi tangan kirinya karena dengan amputasi itu dia bisa mencegah kehilangan nyawanya. Dan dia memutuskan untuk diamputasi tangannya sebelum kanker itu menyebar ke organ tubuh lainnya. Beliau berkata bahwa dia itu lebih baik kehilangan tangan kirinya daripada kehilangan nyawanya. Karena apa? Karena dokter sudah memberikan vonis kalau kanker itu sudah menjalar ke organ-organ tubuhnya yang vital, maka chance dia untuk hidupnya itu cuma 3 sampai 6 bulan. Saudara-saudara, khotbah yang itching ears itu adalah suatu penyakit yang mematikan. Itu adalah suatu deadly disease yang akan menggerogoti organ imanmu, yang akan menggerogoti organ kebenaran yang daripadamu, yang dari waktu ke waktu sampai imanmu itu terkikis sampai habis. Dan saudara-saudara, kalau engkau hanya sering mendengar khotbah itching ears itu, maka telingamu itu akan menjadi tuli. Telingamu itu akan deaf ear. Menjadi tuli. Menjadi tuli akan apa? Telingamu itu akan tuli untuk mendengar pengajaran yang sehat, pengajaran yang bersumber dari Theopneustos, pengajaran yang bersumber dari firman Allah. Orang yang hanya berkhotbah itching ears itu sebenarnya bukan Injil Kristus yang mereka beritakan. Mereka tidak memberitakan sound doctrine atau ajaran yang sehat itu. Mereka tidak memberitakan Injil yang penuh itu. Tetapi mereka hanya memberitakan Injil yang sudah didiskon. Saudara-saudara, hati-hati, justru guru-guru inilah, orang-orang inilah yang akan menghancurkan Injil Kristus di dalam gereja. Saudara-saudara, cek atau periksa di gereja saudara, apakah pendetamu hanya berkhotbah yang itching ears itu. Dan kalau engkau setiap minggu hanya mendengarkan khotbah yang itching ears itu, saya garansi saudara, 5 tahun, 10 tahun, sampai Tuhan Yesus itu memanggilmu, engkau tidak tahu apa itu sound doctrine. Periksa saudara, periksa. Mari kita baca di dalam 2 Timotius 4 ayat 4. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Saat ini adalah hari terakhir, di mana banyak gereja tidak mengajarkan sound doctrine, ajaran yang sehat itu, tetapi mereka hanya mengajarkan Alkitab Plus. Apa artinya Alkitab Plus itu? Firman Tuhan yang telah ditambah dengan pengalaman-pengalaman, ditambah dengan kesaksian-kesaksian, ditambah dengan mimpi-mimpi, ditambah dengan nubuatan-nubuatan, ditambah dengan bahasa roh, ditambah dengan hal-hal yang supranatural. Dan ada lagi orang yang menerima pengajaran yang kurang lengkap. Kalau di atas itu adalah Alkitab Plus, sekarang Alkitab minus. Artinya mereka bukan menambahi Alkitab, tetapi mereka mengurangi Alkitab. Mereka berusaha untuk menurunkan standar Alkitab dengan mengatakan bahwa bagian tertentu itu bukan firman Tuhan, sementara bagian yang lain itu adalah firman Tuhan. Mereka kurang di dalam menyampaikan maksud-maksud Allah dan sering menyimpang di dalam kebenaran Alkitab. Bila Alkitab mempunyai akurasi 100%, maka pengajaran mereka itu hanya berkisar 10 sampai 20%.
Alkitab selebihnya adalah karangan dari pimpinan mereka yang mengangkat diri mereka itu adalah nabi, yang mengangkat diri mereka itu adalah rasul, yang mengangkat diri mereka itu adalah orang yang suci, orang Mesias baru atau New Messiah. Jadi banyak sekali sekarang orang itu memproklamirkan dirinya sebagai oracle atau nabi-nabi itu. Hati-hati saudara. Kalau pengalamanmu, kalau kesaksianmu, kalau hal-hal yang supranatural itu dalam mengikuti Tuhan lebih dominan dari pengajaran yang sehat, dari kebenaran itu, maka engkau harus hati-hati saudara-saudara. Itu merupakan sebuah alarm di dalam imanmu, alarm di dalam engkau mengikut Tuhan Yesus. Saudara-saudara, Rasul Paulus di dalam setiap surat-suratnya itu selalu menempatkan ajaran yang sehat atau sound doktrin itu di dalam posisi teratas daripada praktek. Rasul Paulus selalu mengajarkan sound doktrin terlebih dahulu, baru kemudian mengajar jemaat bagaimana untuk menghidupi ajaran tersebut secara praktis. Saudara-saudara, saat ini adalah hari terakhir di mana kita sedang bertanding di dalam sebuah pertandingan, dan saya akan menggambarkan pertandingan apa itu, pertandingan lari estafet. Seperti seorang pelari estafet yang membawa tongkat estafet dan akan meneruskan tongkat estafet itu kepada pelari berikutnya. Seorang pelari estafet itu akan memegang tongkat estafetnya kuat-kuat. Jangan sampai tongkat estafetnya itu jatuh dan terlepas dari tangannya. Kalau terlepas dan jatuh, maka dia itu akan gugur di dalam pertandingan itu. Dan saudara-saudara, pelari estafet itu akan terus berlari. Dia tidak akan berhenti di tengah jalan sampai dia meneruskan tongkat estafet itu kepada pelari berikutnya. Begitu juga dengan sound doktrin, saudara. Sound doktrin itu harus kita ajarkan. Sound doktrin itu harus kita teruskan kepada orang yang kita percayai. Sound doktrin itu juga kita harus ajarkan, kita teruskan kepada anak-anak kita, kepada generasi kita berikutnya. Jangan sampai sound doktrin atau ajaran yang sehat itu berhenti hanya sampai kepada kita, stop. Tetapi teruskan, ajarkan kepada anak-anakmu. Jangan sampai saudara-saudara, anak-anakmu tidak tahu siapa itu Kristus. Jangan sampai saudara-saudara, anakmu itu tidak tahu apa itu ajaran yang sehat. Kehidupan yang kita jalani dan sedang kita jalani ini tidak semakin baik, tapi akan semakin sulit. Tantangan demi tantangan akan ada di dalam kehidupan kita. Kalau bukan sound doktrin atau ajaran yang sehat yang kita teruskan dan kita ajarkan kepada anak-anak kita, apalagi saudara-saudara. Biarlah sound doktrin ajaran yang sehat itu menjadi fondasi, menjadi tiang yang kuat bagi anak-anak kita, generasi berikutnya dalam menghadapi tantangan kehidupan ini. Amin. Amin. Kalau bukan sound doktrin ajaran sehat yang kita wariskan kepada anak-anak kita, warisan apa lagi yang akan kita teruskan, kita ajarkan kepada anak-anak kita? Pass sound doctrine to your children. Amin. Amin. Bersediakah saudara? Amin. Dan Rasul Paulus, saudara-saudara, dia sudah mengakhiri pertandingan lari estafet itu, saudara-saudara. Dengan cara apa? Dengan cara mengajar, dengan cara meneruskan sound doktrin itu kepada orang-orang yang dia percayai. Setelah sampai di garis finish, Rasul Paulus dengan bangga, dengan yakin, dia berkata bahwa dia sudah memperoleh mahkota. Mahkota apa itu? Tentu saja yang pertama adalah mahkota kemenangan. Karena apa? Karena dia sudah finish di dalam pertandingan. Dan yang kedua,
adalah mahkota kebenaran. Karena apa? Karena dia sudah dalam kehidupannya dia sudah terus mengajar sound doktrin, pengajaran yang sehat itu kepada orang-orang yang dia percayai. Dan malam ini saya ingin menantang saudara-saudara untuk masuk di dalam pertandingan lari estafet yang mana tongkat estafetnya adalah sound doktrin, pengajaran yang sehat. Kalau engkau sudah tahu apa itu sound doktrin, setialah kepada sound doktrin. Kalau engkau sudah tahu apa itu sound doktrin, fokuslah kepada sound doktrin. Kalau engkau sudah tahu apa itu sound doktrin, ajarkan sound doktrin. Kalau engkau sudah tahu apa itu sound doktrin, teruskan sound doktrin kepada orang-orang yang engkau percayai. Jadi saudara-saudara, obat atau remedi dari khotbah yang Icing Irs ini tidak lain dan tidak bukan adalah ajaran yang sehat, sound doctrine atau didaskalia higieanose, pengajaran yang bersumber dari Alkitab, Alkitab yang final dan absolut, Alkitab yang final dan absolut yang sudah dikanonkan itu, saudara-saudara. Jadikan firman Tuhan sebagai satu-satunya sumber. Jadikan firman Tuhan sebagai satu-satunya otoritas yang tertinggi di dalam pengajaran iman kekristenanmu, di dalam praktek berimanmu. Amin.